satu musisi kebanggaan Indonesia, Didi Kempot. Berikut merupakan sedikit kisah perjalanan musisi kondang tersebut. Dionius Prasetyo lahir di Surakarta 31 Desember 1966. Adalah seorang penyanyi dan penulis lagu campursari dari Surakarta. Didi Kempot merupakan putra dari seniman tradisional terkenal, Ranto Edi Kudel, yang lebih dikenal dengan Baranto. Didi Kempot merupakan adik kandung dari Mami Prakoso, pelawak senior Sri Mulat. Publik mengenal Didi Kempot sebagai maestro campursari dan penulis lagu yang populer. Ia memulai karirnya sebagai musisi jalanan di kota Surakarta sejak tahun 1984 hingga 1986. Kemudian mengadu nasib ke Jakarta pada tahun 1987 hingga 1989. Nama panggung Didi Kempot merupakan singkatan dari kelompok pengamen trotoar, grup musik asal Surakarta yang membawa ia hijrah ke Jakarta. Hampir sebagian lagu yang ditulisnya bertemakan patah hati dan kehilangan. Alasan sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya. Dan ingin dekat dengan masyarakat juga menjadi alasan Didi Kempot menggunakan nama-nama tempat sebagai judul atau lirik lagunya. Kini Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda dari berbagai daerah yang menyebut dirinya sebagai sad boys dan sad girls yang tergabung dalam Sobat Ambyar dan mendaulat Didi Kempot sebagai Godfather of Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Julukan itu berawal dari lagu-lagu Didi Kempot yang hampir semuanya menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati. Didi Kempot meninggal dunia pada 5 Mei 2020 dalam usia 53 tahun di Surakarta akibat henti jantung. Didi Kempot memulai karirnya pada tahun 1984 sebagai musisi jalanan. Bermodalkan ukulele dan kendang, penyanyi kondang Didi Kempot mulai mengamen di kota kelahirannya Surakarta, Jawa Tengah selama 3 tahun. Pada tahun 1987, Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta. Ia kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah, Cakung, maupun Senen. Mulai dari situ, julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar terbentuk, yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musika Studio. Tepat di tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah Cidro. Lagu Cidro diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal. Jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Itulah yang membuat lagu Cidro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itulah Didi Kempot mulai sering menulis lagu bertema patah hati. Perjalanan karir Didi Kempot tak berhenti begitu saja. Pada 1993, penyanyi asal Solo tersebut mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname, Amerika Selatan. Lagu Cidro yang dibawakan sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah Suriname, Didi Kempot lanjut menginjakkan kakinya di benua Eropa. Pada 1996, ia mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian Didi Kempot pulang ke Indonesia pada 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung, pada era reformasi 1999, dia mengeluarkan lagu Stasiun Balapan. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal 2000-an.
Nama Didi Kempot kembali meroket setelah mengeluarkan lagu Kalung Emas pada 2013 lalu. Kemudian pada 2016, penyanyi asal Solo tersebut mengeluarkan lagu Suket Teki. Lagu tersebut juga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Perjalanan karir Didi Kempot yang berliku hingga mencapai kesuksesan seperti saat ini tidak membuatnya sombong. Sekarang ini, ia menjadi idola generasi milenial yang akrab dengan media sosial. Sebagai penyanyi senior, Didi Kempot memperlakukan penggemar layaknya sahabat. Dia bahkan tidak ragu mengajak penggemarnya bernyanyi bersama di atas panggung. Dia juga sering memberikan motivasi kepada penggemarnya agar tidak menyerah untuk berkarya. Kini penyanyi kondang asal Solo, Jawa Tengah itu mendapat gelar The Godfather of Broken Heart alias Bapak Patah Hati Nasional. Julukan itu didaulat oleh kalangan muda kepada Didi Kempot karena kepiawaiannya membawa pendengar larut dalam emosi ketika mendengarkan lantunan lagunya. Selamat jalan Didi Kempot, karyamu senantiasa melekat dalam setiap kenangan kami. Beristirahatlah dengan tenang, dan semoga tempat terindah menjadi hadiahmu di surga nanti.